Naza kenapa ya? Naza baik-baik aja kok. Dia lagi sama saya di sini sekarang. Ini bukan soal Naza di kondisi sekarang, Mas. Tapi soal... Aduh, gimana ya ngomongnya? Ini soal... Jadi waktu itu ada kejadian yang terjadi sama Naza, Mas. Waktu Naza pertama kali datang ke rumah saya. San, kamu ngomong apa sih? Apa sih mau kamu ceritain? Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Ini bener rumahnya kan? Iya, ya Mas, ini rumahnya. Ini lampunya nyala, berarti ada orang ya Mas? Ya harusnya sih. Kazia, Kunci lagi. Kazia, Leon. Kak buka pintunya Kak. Padahal aku udah tinggalin handphone supaya mereka nggak hubungin aku. Kazia. Mas, apa jangan-jangan Kazia nggak di sini ya? Ah, nggak mungkin. Supir taksinya bilang diturunin di sini. Itu artinya kan memang mereka ada di dalam. Leon itu masih sakit. Dan kamu juga. Jadi lebih baik kalian istirahat di tempat yang lebih layak ya. Jangan di sini, please. Kazia, Kak Naza tahu kakak kangen sama Leon. Kakak pengen berduaan sama Leon. Janji kita nggak akan minta kakak pulang. Tapi buka pintunya Kak, kita juga kangen sama Kazia. Kazia baru pulih. Kazia. Kak, please buka pintunya. Zia, tolong buka dong pintunya. Aku mau ngobrol ya sebentar sama kamu ya, please. Zia. Kazia, please buka pintunya, Kak. Loh, Ayah, kok masih bangun sih ya? Seharusnya Ayah tuh banyakin istirahat. Jangan ayah mau istirahat. Coba ayah mau ngejamkan mata. Setiap malam, ayah selalu terbayang Leon sama Zia. Ayah khawatir banget. Kalau diperbolehkan ayah keluar dari rumah sakit, ayah akan susul dia dan akan jemput dia. Sabar Ayah. Albi sama Naza kan udah nyusulin ke sana. Tetap aja ayah nggak tenang. Sampai sekarang aja mereka nggak kasih kabar. Udah sampai atau belum? Ayah ini khawatir. Nanti kalau Zia udah ketemu pasti mereka kabarin kita kok. Sebaiknya kamu nyusul ke sana deh. Kalau aku nyusulin ke sana, siapa yang nemenin Ayah di sini? Ayah nggak apa-apa kok. Cuma ayah khawatir aja. Ayah, kenapa kamu nggak telepon Zia? Hah? HP-nya Zia ditinggal di kursi roda. Ini yang buat ayah khawatir. Ada kabar. Sabar ya Ayah. Banyakin doa aja. Semoga mereka cepat nemuin Zia. Ayah, aku mau ke kantin dulu. Mau cari minuman hangat. Ayah mau titip nggak? Nggak usah, makasih. Kamu nunggu di luar aja kabar dari mereka ya. Iya. Oke.
Ya, halo. Malam, Pak Nata. Maaf saya mengganggu malam-malam. Oh enggak, it's okay. Nggak apa-apa. Ada apa, Pak Dimin? Pasti ada sesuatu yang penting kan? Betul, Pak. Ini ada perkembangan, Pak. Ternyata dari pihak Albi itu menunda atau membatalkan proses hukum ya, Pak. Apakah Pak Nata ingin melanjutkan proses hukum dari pihak kita, Pak? Pak Dimin, kita harus tetap lanjut. Saya nggak peduli kalau Albi itu mundur atau membatalkan proses hukumnya. Tapi kita harus tetap maju terus. Ini penting bagi saya. Karena selama itu untuk melindungi haknya Leon, kita harus tetap lakukan. Kita kan juga nggak tahu nanti proses kedepannya seperti apa. Baik, Pak Nata, kalau emang itu pertimbangan Pak Nata, saya akan teruskan proses hukumnya, Pak. Selamat malam, Pak Nata. Ya, makasih Pak Dimin. Halo. Ya, saya butuh laporan proyek masuk besok pagi. Yang tertunda tolong kamu pindahkan aja ke tim A. Oh ya, untuk meeting hari Kamis, saya bisanya lewat online. Jadi tolong kamu siapin dulu revisi kontraknya ya. Makasih. Masak dari pagi nggak ada yang makan, Jo. Ya udah, kita makan aja biar nggak mubazir. Jo, kamu teh pernah nggak ngerasa ini ya? Semua orang yang kamu sayang terus-terusan dapat masalah bertubi-tubi. Tapi kamu teh gak bisa ngapa-ngapain. Pernah sih, Bi. Bibi juga. Semoga Pak Wira nggak duluan pergi. Jangan ngomong kayak gitu atuh. Ucapan teh adalah doa. Ya tuh gimana, Bi? Pak Wira kan sakit jantung. Terus Den Leon juga masih butuh kakeknya. Dan saya nggak pernah melihat Pak Wira tuh jatuh. Rosa. Papa. Tapi Mudah-mudahan atuh ya Pak Wira teh sembuh, anak-anaknya juga kuat. Terus kita juga, Jo. Kita harus kuat. Amin. Leon, Mama bisa aja pisahin kalian. Tapi waktu Mama gak bisa jaga Leon, cuma Onti Naza yang jagain kamu, Nak. Kazia. Kak, ayolah buka, Kak. Kazia. Kak. Kak. Imelda, aku nggak tahu kamu mendengar aku atau enggak. Tapi malam ini, aku perlu bilang sesuatu ke kamu.
Zia pergi ke rumah itu malam ini. Rumah kita yang lama, yang sudah lama kosong. Kamu pasti tahu kenapa dia pergi ke sana. Kamu selalu tahu hal-hal yang aku nggak mengerti tentang anak-anak kita. Aku baru sadar. Entah sudah berapa lama aku nggak pernah menginjak kaki ke rumah itu lagi. Nggak pernah satu kali pun sejak kamu pergi. Padahal di sana ada kamu dan segala kenangan yang kamu tinggalkan. Hampir semua tentang kamu. Di dapur yang kamu desain dan pilih warnanya. Di halaman belakang tempat kamu dan anak-anak menghabiskan sore dengan merajut. Meja makan dan cuma muat 4 orang itu. Karena kamu maunya begitu. Aku terlalu sibuk membangun sesuatu yang besar. Sampai lupa bahwa yang paling besar yang pernah saya punya sudah ada di rumah kecil itu sejak dulu. Dan sekarang anak-anak kita berantakan, Mel. Anak itu salah aku. Bukan salah kamu. Bukan salah mereka. Tapi malam ini Zia pergi ke tempat yang paling kamu sukai. Dan Naza yang ikut menyusul. Dan entah bagaimana mereka di antara semua yang berantakan ini. Aku masih bisa merasakan bahwa mereka, anak kita, akan baik-baik saja. Seperti yang selalu kamu yang ajarkan kepada mereka. Terima kasih. Dulu sudah memilih aku. Meski aku selalu tidak pantas untuk kamu, Imelda. Baru kali ini, setelah sekian lama aku ngerasa nyaman sendirian. Jadi aku minta banget kalian berdua, tolong kali ini aja biarin aku sendiri. Tolong ngertiin aku. Aku emang laki-laki yang gak bisa membuat keputusan. Papa benar. Aku hanya bisa menghindarinya aja. Aku dengar kok permintaan kamu. Dan aku juga dengar perasaan kamu. Dan mulai besok, aku akan ke pengacara untuk memproses perceraian kita. Oke. Sandra. Sandra temannya Naza. Kok dia telepon Albi? Sandra ngapain telepon Mas Albi? Mas Albi nggak tahu deh. Mas coba tanya ya. Halo? Halo Mas, Ada apaan, San? Mas kita bisa ketemu nggak ya? Ketemu buat apa? San, Ini soal Naza Mas. Halo? Aduh. San, tunggu. Saya keluar dulu sebentar nih, suaranya nggak jelas soalnya. Gak usah nguping. Nasa bukan yang mau nguping Kak, Nasa cuma penasaran aja kenapa Sandra telepon. Sandra sering kontak sama Albi. Setahu Naza sih enggak ya Kak. Kayaknya sejauh ini cuma tentang Naza aja deh. Kenapa sih semua orang tuh bertindak semaunya? Emang kamu enggak, Za? Maaf Kak, maksud Naza nggak bermaksud menyinggung Kakak. Oke.
Naza kenapa ya? Naza baik-baik aja kok. Dia lagi sama saya di sini sekarang. Ini bukan soal Naza di kondisi sekarang, Mas. Tapi soal... Aduh, gimana ya ngomongnya? Ini soal... Jadi waktu itu ada kejadian yang terjadi sama Naza, Mas. Waktu Naza pertama kali datang ke rumah saya. San, kamu ngomong apa sih? Apa sih mau kamu ceritain? Saya nggak tahu, Mas. Gak tahu. Terus buat apa ini nelfon kalau nggak tahu? Ya maksudnya, saya bingung, Mas. Saya nggak tahu mulai dari mana. Kamu gimana sih? Kamu jangan bikin saya jadi marah deh. Mas Albi jangan marah, Mas. Tenang dulu. Ya gimana mau tenang? Kamu ceritanya muter-muter nggak jelas gini. Apa yang mau diceritain juga nggak tahu. Iya, ya, jadi suatu hari Naza pergi malam-malam, Mas. Terus dia nggak pulang. Saya pikir saya bisa ngehandle, tapi ternyata masalahnya jadi sebesar ini. Sebesar ini? Masalah apa? Emang apa yang udah Naza lakuin? Aduh, Mas, saya nggak bisa ceritain di sini. Makanya kita harus ketemu, Mas. Yaudah oke gini. Iya kita akan ketemuan. Lagi pula juga kalau malam ini juga Mas Albi nggak bisa kok. Mas Albi juga masih ada urusan. Mungkin besok bisa kita ketemu. Iya, Mas, nggak apa-apa, Mas. Tapi tolong pagi-pagi ya, Mas. Nanti saya Sherlock. Ya, tolong kabarin aja. Aduh. Ini sih kalau masuk antara dua jawabannya nih. Antara jujur atau bohong. Ya Allah, Za. Gue pikir dengan gue gak cerita ke siapa-siapa, kejadian ini gak akan jadi apa-apa. Tapi ternyata... Duh, gimana ya besok gue ngasih lihat ke Mas Albi? Gue sendiri aja gak tega ngeliat foto sama videonya, Za. Naza. Tante, kenapa, Mas? Sandra butuh bantuan? Bantuan apa? Ya Allah, kenapa aku jawabnya begitu ya? Bantuan apa ya? Nggak tahu ya, tapi kayaknya penting sih. Soalnya Sandra sendiri belum sempat jelasin dia butuh bantuannya tuh apa gitu. Kayaknya Sandra tuh orang yang mandiri deh. Dia nggak pernah minta bantuan orang lain, apalagi soal pekerjaan. Apalagi nelfon Mas Albi semalam ini. Ya mungkin karena dia butuh bantuan kali. Bener-bener butuh bantuan gitu maksudnya. Tapi kenapa harus Mas Albi orangnya? Ya mungkin tiba-tiba yang ada di pikiran dia kepikirannya Mas Albi, makanya dia langsung telepon dan minta bantuan. Tapi gini deh, besok Mas Albi coba telepon Sandra deh untuk tanya atau konfirmasi sebenarnya butuh bantuannya apa sih. Mas Albi lagi bohong ya? Ini pasti tentang Naza kan, Mas? Bener kan? Mas Albi. Oke, selesain masalah kalian, tapi tolong jangan berisik karena lagi bobo. Bahkan di saat kayak gini aja Mas Albi masih bisa bohong. Ya kamu kan tahu Mas Albi itu nggak bisa bohong. Waktu Mas Albi nikah sama kamu dan punya kesempatan untuk bohong sama Kazia, tapi Mas Albi nggak ngelakuin itu kok. Terus kenapa sekarang Mas Albi bohong? Karena ada kesempatan.
Sebenarnya ada apa ya? Kenapa Sandra sampai berani telepon Mas Albi selarut ini? Tapi kalau misalnya aku telepon sekarang, aku tanya, aku belum tentu siap sama jawabannya. Apa ya mereka sembunyiin dari aku?